khotbah kayak gini. Baguslah. Oh gitu. Baguslah. Gini Raja Daud, dalam kemabukan kau ini, ku kasih tahu ya. Ya. Besok-besok kau buat gereja sendiri, jangan kau ke gereja. Kerja setan gitu. Ya. Kau buat gereja Mana ada sendiri. kayak gitu, Bang? Ada. Nanti kau buat gereja sendiri, kau baca Bible yang betul, kau ajari jemaatmu. Tapi yang betul. Kau baca, kau ajari sesuai dengan tulisan di situ. Jangan makan babi, jangan kau kasih makan babi. Suruh bersunat, kau potong kulupnya itu, ujungnya itu. Ajarinlah mereka yang betul, sampai yang betul sebetul-betulnya. Nanti kau dapatlah itu. Begini ya Bang ya. Katanya pengikut Yesus, ya kan? Yesus gak kenal Kristen. Yesus gak pernah ngajak ke gereja. Dia ke gereja. Perintah siapa ke gereja? Raja Jalu. Hah? Raja Daud. Raja Daud. Ya, perintah siapa kau ke gereja, Raja Daud? Hah. Di mana perintahnya kau bikin gereja dan datang ke gereja? Ya diri sendiri. Kau bilang Berarti nggak ada perintahnya. Berarti kau beribadah nggak ada perintahnya. Kita Orang ke gereja munafik itu- kau itu. Kita ke gereja itu. Baca Matius 15 nomor 7 sampai 9. Bentar, jadi yang diajarin di gereja apa? Cuman nyanyi, joget, Jingkrak jual mabuk tidur. belahan payudara. Jangan bilang begitulah. Iya, jadi kau ke gereja ngapain kau? Dengar Nyingkrak. Enggak ada perintahnya. Mana perintahnya pergi ke gereja? Di mana perintah Bapak masuk ke gereja, buat gereja? Dan bergereja di hari Minggu. Gimana perintahnya? Tunjukkan datanya sama aku. Udah Ayo. dibilangin jarang ke gereja, gimana sih Bang? Iya, jarang ke gereja. Wah, ini cara Apakah ke nadanya. gereja itu ada perintahnya? Coba aku dengar dulu, nadanya lain anak nih. Woi. Kok agak melambai-melambai dikit ini orang ini. Bahaya nih. Saya tuh ke gereja tuh Oh, man. Udah berapa botol minumnya? 5 botol Bang. Kau umat siapa? Umat ini bangsa Nabi Lut kayaknya nih. Coba ini mau nanya sama di Firman, keluar ya dia tahu. Mau apa? Abang, Man. Itulah kalian yang mabuk kalian tanya yang Nanti dinaikkan malah curhat. Yang beres kayak kau nggak bisa kau tak jawab. Pak saya mabuk loh. aku aja nggak mau jawab. Yang beres kayak kau nggak bisa kau jawab itu. Al-Fatih. Firman, itu silakan tanya sama Pak Ustaz Tata tuh. Silakan. Ya lanjut. Al-Fatih. Ya lanjut. Al-Fatih. Kau takut kali kau kutanya tentang datang bulan. Selamat malam Yoga. saya bilang tadi saya datang ke gereja itu hanya dengar firman Tuhan. Tuhan Allah. Diam dulu Raju. Firman, silakan nama Ustaz Tata tuh. Silakan. Kau bawa nama-nama Enggak, Ustaz ini lagi. Al-Fatih kok takut kali dengar aku cerita Nggak datang bulan. takut saya. Kau dijawab tadi jadi- pertanyaan sama setiap belum kau. Apa yang mau kamu Apa sampaikan? kau jawab? Apa yang mau kau Siapa jawab? yang Apa yang mau kau tanyakan ya? Mau Sebentar dengar Mang Apa yang Tata. takut sama kau? Ditanya nggak Kau takut typing orang. takut. Ditanya bertanya nggak bisa kau jawab. Minimal bertanya kau lagi. Mabuk, lebih mabuk kau daripada Raja Daud ini lagi. Betul juga. Yang kayak gini Ini kalian ketawain Raja Daud kau ha? open nih. Tiba aku ngomong kalian Hah. ikut semua. Yang minum si Raja Daud, kenapa kau yang mabuk? Enggak. Heran juga aku dengan kawan-kawan ini. Aduh, ku campakkan lah ini nanti dari tadi. Jakiri pula nya naik kau mal ini.
Aku suka yang Kau pun kocok-kocok Raja yang Daud. gini loh. Mabuk kau bawa kemari. Yang minum si Raja Daud, yang mabuk dia. Halo Ustadz Enggak. Tata. Iya, kamu mau nanya apa? Silakan. Begini Ustadz. Ustaz siapa nih? Ustaz Firi kah? Diam dulu kau. Datang bulan itu najis. Nah iya. Si datang bulan. Oke, udah jangan dijawab dulu. Ya, datang bulan najis. Udah, itu aja dulu. Sudah. Terus. Ya, terus. Kedua, datang bulan itu tidak suci. Iya. Terus. Ya, sudah. Iya kan? Ketiga, datang bulan itu tidak boleh ibadah. Iya. Siapa bilang nggak boleh ibadah? Maksudnya sholat, puasa. Enggak, dia bilang ibadah. Tidak boleh. Terus. Ya, sholat nggak ibadah. Terus. Puasa nggak ibadah. Udahlah kamu apa pertanyaannya apa langsung aja. Silakan. Sudah. Bagaimana kalau kiamat mamamu, istrimu, anakmu perempuan sedang haid? Ya tidak masalah, tidak apa-apa. Nggak masuk surga. Dia menjalankan perintah. Uang itu perintah Allah sudah. Menjalankan perintah walau nggak sholat itu menjalankan perintah. Jadi Menjalankan perintah itu adalah ibadah. Nggak masuk surga. Ya, Nggak Pak. masuk surga. Biar Pak Ustadz Tata bicara. Ya, biarkan dulu Nggak masuk surga. Ustaz bicara. orang sholat Udah. itu harus suci pakaiannya, tempatnya, badannya. Sehingga dia dengan dia tidak sholat ya ibadah sudah. Kan ngikutin perintah Allah. Justru kalau dia itu haid malah dia sholat, ya tidak ikutin perintah. Berarti kalau dia meninggal saat itu, ya tetap masuk surga. Ya loh, siapa lagi? Lalu bagaimana kalau kiamat sedang datang bulan? Ya tidak masalah, kenapa? Berarti ibumu, Iya. anakmu perempuan, istrimu tidak Tidak masuk surga. ibadah itu karena memang tidak boleh. Jadi gini ya, Firman, kau dengar kalau misalnya orang lagi jelasin, jangan kau lepas handsetmu itu. Ya. Tidak sholat itu adalah perintah. Perintah Tuhan. Perintah Allah. Jadi ketika menjalankan perintah Allah itu ibadah namanya. Masuk nggak logika? Berarti rusak otakmu ini dijelasin. Loh. Sedangkan ibadah kalian itu sholat. Ya, Pak. Sedangkan datang bulan tidak boleh Gini sholat. Marvel, Lalu ini tujuan bagaimana dia ini, dengan dia kiamat? mau haid pula ini, gantian sama istrinya ini. Kau mau Ayo, Al-Fatih, haid pula Al-Fatih. kau? Ayo, Bisa Al-Fatih. tujuan bicara, Al-Fatih itu tidak lain menjawab. itu. Jadi kau mau haid juga? Ya. Ya. Mau ikut-ikut kayak istrimu juga? Kurasa dia yang haid bukan istrinya. Emang bisa Dia nggak mau haid, jawab. Bang? Si Firman itu haid Raja Daud. Iya, mau jadi perempuan ini. Coba lah dulu. Dia. Coba lah. Perempuan nggak masuk surga. Nah kan. Itu udah jelas di apakan Ustaz Tata tadi. Coba Raja itu. Raja Daud, coba kau jelaskan dulu sama dia Raja Daud. Apanya? Sama-sama mabuk kau. Mana dalilnya tentang kiamat kalau datang bulan bisa Dalilnya diselamatkan? Coba kasih adalah dulu. semua Enggak. hewan di atas dunia ini halal dimakan. Dengar dulu Dia tuh. berangkat dia. Dengar dulu tuh. Nggak mau didengar, udah berangkat. Dia aku jatuhkan. Oh, Nggak mau dengannya, nggak mau dengar dia. selamat ulang tahun. Penghujat Ya, itu. biar Tapi aja nggak dia di bawah, tadi. ya. Nah tahu nih kita tujuannya itu Bang Ali. Iya, Dijelaskan Raja sama Daud. Ustaz Tata. Tapi dia nggak mau dengar, telinganya dipegakkan. Iya. Itu cara dia menghujat begitulah. Kau jangan ikut-ikut menghujat kau, Raja Daud. Hah? Raja Daud nggak tahu Apa ya? apa-apa. Bingung ya. Kau mau ikut Apa yang mau menghujat ditanyakan? kau. Apa yang mau dihujat? Nah, diam kau. Yoga, selamat bergabung. Nggak bisa kau bicara, diam.
Yoga. Kau udah kumpulan nggak tidak? Ya bang. Oh. Halo, selamat malam. Iya. Sang Sekarang bertanya. Iya. Kamu naik mau diskusi atau gimana? Mau bertanya atau mau diskusi? Oh, diskusi aja, Bang. Oke, mau diskusi atau mau diskusi? Apa yang mau kau diskusikan? Oh, diskusi aja, Bang. Muhammad, mute dulu. Bertanya, Noise. Bang. Tanya, apa yang mau kau tanyakan? Ini Yesus hanyalah utusan. Ya. Pertanyaannya? Saya tanya, Belum kau tanya, tanyalah. apakah Tuhan kita itu hanya utusan? Nah, gini. Ini enak jelasinnya nih. Apakah Tuhan kita itu hanya utusan? Masalahnya adalah apakah itu Tuhan atau utusan? Dia itu utusan bukan Tuhan. Ngapain kau percaya itu Tuhan? Terus? Ya dia utusan bukan Tuhan. Ya, terus lanjutnya. Kok terus? Aku bilang dia itu utusan bukan Tuhan. Yang bilang Tuhan kan kau. Bukan Bible. Bukan kitabmu yang bilang Tuhan. Ngapain kau percaya dia Tuhan, kitabmu aja bilang dia utusan? Itu yang ada di sana. Mana? Di sana. Mana? Yang mana? Yes. Mana datanya? Yesus hanyalah utusan. Iya, kitabmu itu yang bilang, makanya kami tulis di situ biar kau paham. Abang orang Islam? Islam. Jika abang percaya sama agama abang, abang percaya sama agama abang? Percaya? Saya juga percaya sama agama saya. Percaya yang kayak mana? Kalau kau percaya, Saya kenapa tanya kau sama bilang Anda. Yesus itu Tuhan? Sebelum Berarti nggak percaya kau? Kita kan beda-beda agama, Bang. Lah. Beda agama. Beda Iya, agama. Itu Kau dah ada prinsipnya. agamamu dengar. apa? Dengar. Enggak, aku tanya dulu agamamu apa? Kristen. Kristen. Kitabnya apa? Bible. Kitabku Alkitab. Iya, apa namanya? Bible. Alkitab. Ya, Alkitab itu apa namanya? Ya, Alkitab. Apa kitab apa? Kitab suci dari ini Ya, dari barat. Kau, jelasin pun kau gak ngerti nanti. Bukan, kau jawab dulu apa kitab yang mau dicari sama Sungguh dengar Kongtu dulu, atau dengar gimana? Hah? Dengar dulu. Kitab mana? Kitab apa? Kau orang Islam. Abang orang Islam. Kitab apa? Kau udah aku jawab tadi, kau tanya dengan itu baik apa? kau, Raja Daud. Bahaya Hah? kau nanti, bahasa kau dengan baik, sopan, terukur. Iya. Jangan mabuk kau bawa sini ya. Kau memang kau siapa? Iya, kau siapa juga? Ini bahasa kau udah lain pula kau. Iya. Tanya sopan kau. Iya, begini ya, Bang. Saya udah bilang, abang, dengar abang. Abang orang Islam. Itu aja yang ditanya. Iya. Abang percaya nggak sama Tuhan, sama Al-Quran Anda? Percaya. Karena betul yang dibilang, kuikuti apa yang dikata dalam Al-Quran, dalam kitab itu kuikuti. Sama. Kau Aku kenapa juga kok mana ada kau ikuti? Kau mabuk nggak sekarang nih? Kau lagi mabuk? Mabuk janda, Bang. Kau lagi mabuk apa enggak? Iya, mabuk janda. Kau lagi mabuk apa enggak? Aku tanya. Mabuk janda. Cari masalah ini. Kau tanya bagus-bagus. Ya, gini ya, Bang. Ya, Abang. Lagi tanya dia sekali lagi. Kau lagi mabuk apa enggak?
Gini, bukan tanya-tanya Jawab dulu. mabuknya. Kau lagi mabuk apa enggak? Kita bahasa apa tadi? Ini bahas kitab. Kau bilang tadi. Percaya apa enggak? Kau percaya enggak sama kitabmu? Saya percaya sama kitab saya. Kamu percaya nggak sama Al-Qur'anmu? Kau percaya sama kitabmu? Kau bilang. Oi, mana kau? Yang mabuknya kita lawan Oi. itu. Lanjut. Iya. Alah. Gak ketemu nanti itu bang. Iya, nggak akan ketemu. Oke. Alcantara. Selamat bergabung. Buka mic-nya. Alcantara. Oh, Mak. 900 ini Bang Ali, 80 973 yang dia yang menengok dari bawah ini. Iya. Jadi Nggak bicara ada. nggak sopan santunnya. Yang berilmu ku tengok ini. Antara abang bentar kau nggak menghormati orang tua di atas dia. Inilah. Dia Ada pikir umur kita sopan masih santun sebaya-sebaya dia itu. Iya, ini akan perlu kita jaga kan. Pada mabuk semua ini ku tengok. Oten jakirik. Ya. Will, selamat bergabung. Alamak, jakirik pula ini. Ku naikkan kabur. Ya, jakirik pula. Udah menghujat pula si Firman itu, ha. Karena nggak diangkat dia. Jakirik. Marah dia dibilang kiri. Ya. Mabuk si Raja Daud, mabuk lagi di Firman ini. Itu udah jelas sih dibilang Ustaz Hatta tadi kan. Udah jelas sih. Aduh. Gimana Tapi kok ketawa yang bisa rusak belum? didengarkan dengan baik. Aman Banjar, selamat bergabung. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, yang kita cari Oten dulu. Ini yoga ini Islam apa Kristen yoga? Alhamdulillah bang, saya Islam dari lahir bang. Barakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Aduh. La haula wala quwata illa billah. Memang lawan-lawan Oten nih sampai kiamat Kalau pun nggak- kita nggak habis. Gini Pak Marvel, kok nggak mabuk nggak berani mereka naik itu, nggak bisa berbahasa dengan pandainya kan. Cuma hilang lagi, adabnya hilang. Oke. Ada yang mau disampaikan Aman Banjar? Kita cari Oten dulu. Ya, sebagai sesama muslim ya, saya senang sekali kalau kita memberikan penjelasan kepada mereka yang selalu mau menang sendiri gitu bang. Jadi kita Oke. harus jangan ngalah kita gitu loh. Kita harus memberikan satu perlawanan juga. Oke, mantap Bang Banjar. Oke, Ini terima kasih. ada Mantap, tamu ini ya. Gendang. Iya. Ya Bapak, saya Gerdang. saya Iya. tenang aja. Terima kasih. Iya. Di bawah Oke, aja Bang dulu ya. Banjar. Terima kasih ya udah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gerdang Simbolon. Selamat bergabung le Simbolon. Horas Jalagabe. Oh le Simbolon. Oh belum. Oi. Gardang. Gua arpi Gardang. Singkang wo. Oh Gardang. Kok nggak bisa ngomong? Mungkin lagi Bang. Udah jam segini mungkin sedang Pak Bibir. Aduh naik pula kau nggak bisa ngomong. Gimana lah ini? Nggak ada cerdas-cerdasnya. Udah tidak bisa ngomong, naik pula dia katanya. Aduh. Pindahlah kau, tinggalkan dulu. Lagi berisik di tempat dia tuh katanya. Berisik banget katanya. Ayo, yang Kristen dulu yang naik ya.
Ustadz Besi nih. Umak. Ustadz Besi katanya Ustadz Tata. Siapa ini pula ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita dengar Ustaz Besi nih. Saya mau kirim salam kepada Ustaz Tata. Ya. Lanjut Bang, lanjut. Ustaz Tata, apa kabar? Lanjut. Apa kabar Ustaz? Sudah lama saya mau ngomong sama Ustaz, nggak dapat daripada kemarin. Apa kabar, sehat ya? Sehat, sakit perut sehat. Alhamdulillah. Ini saya mau tanggal 2 November saya akan ke Jakarta. Cuma kalau saya bisa ketemu sama Ustaz Tata bentar, alhamdulillah syukran. Kalau enggak apa-apa. Cuma kalau bisa Ustaz DM saya di mana, semua jumpa bentar aja. Lepas tu saya udah mau pulang tanggal 4, saya udah pulang ke London lagi lah. Saya cuma Boleh. jumpa sebentar insya-Allah. Oke, nanti DM. Okey, insya-Allah. Terima kasih semua. Dan kepada anda sekalian ini, terima kasih. Semoga Allah memberkati hidup anda semua dan teruskan berjuang. Amin, ya Rabb. Allah, amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupikir tadi Bang Setia dari Oten tadi, ngeri kali namanya itu, gue bilang kan. Ini si Gardang ini kita tanya dulu. Ya, oke, Gardang. oke. Udah bisa buka suara Gardang? Udah. Dia lagi buat gardang, Bang. Berisik. Mana ada? Itu mic-nya buka kok nggak ada suara. Betul juga. Aduh. Mungkin speakernya rusak, Bang. Bang Gardang restart dulu aja HP-nya. Ayo yang ngoten-ngoten lah. Aku yang lihat, Bang, cerdas si apa? Firman tuh dendam betul sama Abang. Abang bilang jakirik. Dendamnya ke tulang-tulang itu. Sejak kirinya itu. Ya. Kan ada masanya ya. Seorang wanita itu nggak selamanya dia haid. Ya, ada masanya bersuci. Nah, dia 7 hari. Itulah keutamaan sama wanita. Jadi nggak disamakan. Ya, ibadahnya ada kelonggaran bagi wanita. Itu Bang Ali, Bang Firman tadi mau jadi perempuan itu, Gardang, mau haid. memangnya agama kau agama samawi. Jangan ngimpi saudaraku. Tuhan kau kan nampak berwujud keluar dari perselengkangan. Nggak ada agama samawi melihat Tuhannya, mewujudkan Tuhannya menjadi ya anak yang netek sama ibunya. Masa Tuhan netek? Iya. Ini si Firman masih taping dia mau jadi perempuan ini, mau haid pula ini Firman. Aduh. Belajar menjawab katanya nih. Marah itu dibilang jakiri sama Bang Ali tadi. Mau jadi perempuan itu. Sampai ke Ganti tulang-tulang istrinya marahnya. itu. Dan Mau betul haid ya. pula dia. Sampai kiamat gak lupa deh tuh. Ya, Radar. Selamat bergabung. Ya, malam. Selamat malam. Islam apa Kristen, Radar? Kristen. Kristen ya. Mau diskusi atau mau bertanya? Ini saya ikuti dulu boleh kan? Oke. Menurut Anda Yesus hanyalah utusan. Itu kita buat judul di atas. Menurut Anda bagaimana? Tanggapan Anda? Allah utusan. Ini mabuk juga kayaknya nih.
Jangan dulu. Biar aja dulu. Kadang dia baik diskusi. Kalau dibilang Yesus utusan, sepertinya tidak. Ya, apa alasan Anda? Silakan tunjukkan datanya dan alasan Anda menyatakan tidak bahwa Yesus itu bukanlah utusan. Yesus karena Yesus itu Allah itu sendiri. Yesus Allah itu sendiri. Oke. Aku moderatorin. Silakan dengan Ustadz Tata atau Mantan Oten. Ustadz Tata, monitor. Ya, kayaknya santun kawan ini. Ya. Oke. Saya. Jadi Anda mengatakan, ya silakan Ustaz. Iya, dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Iya. Silakanlah berdiskusi Jadi- sama dia. Jadi gini, harus ada pengakuan-pengakuan dari Yesus ya. Kalau dia itu sekedar utusan saja atau dia juga sebagai Tuhan, maka kita harus pakai dalil. Pertama, Yesus tidak mungkin Tuhan. Karena dia sudah memperkenalkan Tuhan yang benar, yaitu Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25, Lukas 10:21. Bahkan jelas Tuhannya itu tidak kelihatan, tidak bisa dilihat, samawi. Yohanes 5:37. Jumlahnya 1, Markus 12:32. Nah, kalau Tuhan jelas sudah dikenalkan oleh Yesus yaitu Allah Bapa, Yesus sendiri apa? Utusan untuk Israel. Ya, Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana dalilnya dia menerima firman? Yohanes 12:50. Diapain firman itu? Dia sampaikan kepada umatnya Israel. Matius 18 ayat 8. Jadi dia itu utusan penyampai firman, melakukan perintah Bapa yang mengutus. Tentu saja dia bukan Bapa. Ya, Yohanes 14:31. Melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6:38. Jadi Yesus itu yang utusan. Nggak ada gelar utusan atau nabi. Mana dalilnya dia nabi? Markus 6 ayat 4. Gitu ya. Udah jelas Yesus sendiri sebagai apa, Tuhan yang benar menurut Yesus siapa dan bagaimana. Udah jelas semuanya itu. Silakan. Iya, Radar, jadi, silakan iya, tanggapi. iya. Iya, ini ya di dalam ayat-ayat Bible itu tidak bisa dijelaskan macam tadi itu per ayat langsung diambil terus di apa itu jadikan dasar itu tidak bisa karena ayat-ayat dalam ayat-ayat Bible itu saling berhubungan penjelasannya itu. Ya sudah, kamu pakai dalil, silakan. Dalil kamu mentuhankan Yesus di mana? Silakan. Nanti saya sangka. Mau ngambil satu baris satu ayat saja untuk membenarkan itu tidak bisa karena ada saling berhubungan. Iya, di bawah datanya Pak. Di mana? Dari mana dasar Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Silakan tunjukkan datanya. Biar ditanggapin. Begitu kondisip kita. Ya, karena di dalam pemahaman Kristen itu yang pemahaman Tritunggal itu. Ya, di mana data Tritunggal tertulis di mana dia, Pak? Pemahaman Tritunggal tentunya Anda memiliki literasi atau data yang menguatkan pendapat Anda. Maka silakan tunjukkan datanya dari mana. Data daripada Tritunggal yang Anda yakini tadi. Iya betul, sebenarnya ada datanya, tapi saya tidak sedang tidak sedang pegang kitab suci ini. Alasan klasik itu, Bos. Ya udah, kalau udah pegang kitab suci, anu aja saya serahkan kepada mantan aja ya. Mantan, silakan Bang Mantan. Halo Bang Mantan. Hei Bang Andi, monitor.
Udah ngorok kayaknya nih. Atau Bang Marvel aja, ada apa-apa lah. Bagaimana dia berdebatnya? Dia mau mengatakan ayatnya itu kalau dia udah pegang kitab suci. Nggak Sekarang ada dia data. nggak pegang. Peningnya. Dia nggak pegang data. Gimana mau dijelaskan? Sang Setia lah. Macam mana Sang Setia menurutmu? Ya, jadi kamu tadi mengatakan memahami ketuhanan Yesus itu dengan Tritunggal. Saat diminta datanya Anda juga tidak tahu. Ya, Anda tidak memiliki data. Data Anda apapun yang Anda ceritakan, saya bisa menyatakan perkataan Tritunggal itu tidak pernah diajarkan nama Yesus. Yesus tidak pernah menyatakan konsep-konsep Tritunggal. Ya, pengajaran itu dibangun oleh nabi-nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 7:15 sampai 23. Ajaran-ajaran itulah yang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Di dalam Matius 7:23-nya dikatakan, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, bermukjizat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu? Maka pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Ini perkataan Yesus ya. Enyahlah kamu semua, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Artinya, siapa sekarang yang menyebut Yesus itu Tuhan? Siapa yang bernubuat dengan nama Yesus? Siapa yang bermujizat dengan nama Yesus? Semuanya orang Kristen, ajaran-ajaran dari nabi palsu. Maka Yesus menjawab, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Ya, karena kalau pengakuan Yesus, dia hanyalah utusan. Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu ialah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Yohanes 5:36 sampai 37. Aku memiliki persaksian yang lebih penting daripada kesaksian semua orang yang mengaku kepada tentang Yesus. Yesus memiliki pengakuan sendiri. Ya, yaitu pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepada aku. Itulah yang aku kerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa lah yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa kamu lihat. Dan suaranya tidak bisa kamu dengar. Jelas, Yesus mengaku dirinya hanyalah utusan. Jadi ketuhanannya siapa yang bangun? Siapa yang bangun ketuhanan Yesus? Yesus sendiri menyatakan dirinya hanyalah utusan. Ya, Bukan itu, Tuhan. Ya. Itu Yesus mengatakan dia utusan itu terdapat di mana? Yohanes 5:36 dan 37. Kapan dia mengatakan dirinya Tuhan? Nggak pernah. Silakan kalau memang Anda menunjukkan datanya yang bagus. Kalau ada punya data. Maksudnya Yohanes berapa? Yohanes 5:36 sampai 37. Yohanes 13:16. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Coba dibuka dulu Yohanes 5:30. Aku memiliki pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutusku. Banyak dalil-dalil yang menyatakan dia hanyalah utusan. Ustadz Tata tadi sudah juga menjabarkan. Kalau Anda, mana data Anda menyatakan dia sebagai Tuhan? Ya, itu
itu Kepercayaan turun menurun. beliau katakan dalam kalimat itu dalam wujudnya sebagai manusia. Ya. Ini Kapan dia berwujud Tuhan? Di mana dia mengajarkan dirinya juga wujud daripada Tuhan? Mana? Kan Yesus itu hadir ke dunia sebagai manusia. Itu kan hasil pikiranmu, nggak ada datamu. Yang namanya utusan itu dari dulu ya. Musa utusan, ini manusia. Musa, Daud, Abraham, Isa. tipu para pendeta ini. Mereka juga manusia. Memang utusan Tuhan itu manusia. Uang tugas penyampai firman. Jadi kalau dalam pemahaman Kristen tidak. Live ya. Mau istirahat. Terima kasih. Baik juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Radar, mohon maaf sebelumnya ya. Dalam pemahaman Kristen maknanya seperti ini. Kalau memang menyalahi kitab berarti itu bukan pemahaman Kristen. Pemahaman Kristen itu mengikuti kitab. Ketika kita bilang itu salah, ya salah. Ketika kita bilang itu dia utusan, ya utusan. Itu berpemahaman namanya. Kalau misalnya di luar daripada perkataan, daripada Yesus sendiri, maka itu bukan pemahaman, tapi karangan. Karangan yang dipahami, yang dicoba masukkan ke kalian. Gitu loh. Agar kalian memahami itu sebagai keyakinan yang sesungguhnya, padahal itu karangan yang kalian pahami itu. Mohon maaf sebelumnya, bukannya saya mau ini tidak, tapi ini sesuai dengan ayat, bunyi ayat di sini, bunyi ayat daripada kitab kalian itu dari di Yohanes 5:36, Yohanes 5:37, Yohanes 5:30 dan yang lain-lain seperti itu. Kalau memang sekiranya coba pelajari lagi, dalami lagi sendiri seperti itu. Jangan kami pula yang ngajari kitab kalian. Kami hanya memberitahu bahwasanya ini salah pemahaman kalian. Itu loh. Izin sebentar. Berkah dalam, selamat bergabung. Iya, selamat malam. Anda Islam apa Kristen? Saya Kristen. Kristen. Sesuai dengan judul yang kita buat di Komal, yaitu Yesus hanyalah utusan. Menurut Anda bagaimana? Ya, bisa dikatakan utusan, tapi orang Kristen menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada datanya penguat Anda menarasikan Yesus adalah Tuhan? Ada, yuk kita buka sama-sama dari Wikipedia asal muasal kata Tuhan dulu. Kata Tuhan berasal dari kata Tuan ditambah H di tengah oleh seorang romo atau seorang pastor atau seorang pendeta. Pak, namanya Frederick. Itu literasi Tuhan itu, Pak, bahasa Indonesia. Bibel Anda bukan hidup di bahasa Indonesia. Ditambah. Iya, betul. Kau ganti itu literasi bahasa Tuhan. Indonesia, Pak. Betul, literasi bahasa Yesus Indonesia. Yesus tidak lahir di Indonesia, Pak. Iya, tapi saya kan memakai, Yesus kita tidak lahir di bicarakan- Indonesia. Dan Kristen juga tidak lahir di Indonesia, Pak. Otak Anda diperbaiki, Pak, ya. Berarti pendeta tuh berani kali ngubah-ngubah kitab kalian. Kalian bantai aja itu. Kita Tuhan lagi berganti menjadi berbicara Tuhan. pakai bahasa Coba. Indonesia atau pakai bahasa apa ini? Tidak, tadi kan diubah katanya kan. Ditambah H itu. Coba apa itu? Kan coba saya Kamu kan menjelaskan- berbahasa berliterasi dengan bahasa Indonesia untuk Ya. menguatkan ketuhanan Yesus. Nggak bisa karena Yesus bukan lahir di Indonesia dan ajaran Kristen bukan lahir di Indonesia. Jangan ambil literasi bahasa Indonesia menguatkan pendapat Anda. Oke, Gimana, Pak? berarti kita tidak usah pakai bahasa Indonesia saja.
Atau kita ngomong pakai bahasa Inggris saja Langsung supaya kita jelas pakai semua. dalil aja Pak, langsung kita pakai dalil. Karena gini ya, coba ketik di Google Tuhan itu apa? Ya, sebagai Iya. wujud tertinggi pencipta, wujud tertinggi dan pencipta. Nah, kalau Yesus kan bukan wujud tertinggi, ada yang lebih tinggi daripada dia, yaitu Bapa yang mengutus dirinya. Dia hanya melakukan perintah Bapa. Yohanes 14:31 melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6:37 dia tidak berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Jadi bukan Tuhan, dia tidak memenuhi syarat. Wong yang namanya Tuhan itu wujud tertinggi, pencipta lagi. Gitu. Jadi kan Iya, bisa saya jelaskan lagi. pakai dalil silakan. Loh, dari itu saya mengatakan, ayo kita buka sama-sama di Wikipedia asal muasal kata Tuhan. Masa kami nanya aja, Yesus itu Tuhan pencipta apa enggak? Bukan? Hah? Bukan? Ya udah bukan Tuhan gitu, ya udah. Bukan. Saya kira tidak Kata bisa, Tuhan tidak itu bisa hanya untuk Yesus. Dikatakan kalimat-kalimat pencipta menjebak. atau tidak, Kamu dia diam itu dulu, Rada. menyatu dengan Bapa. Menyatu apa kata Yesus tidak menyatu? Bapakku ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 4, ayat 9. Iya, Yesus adalah firman Bapa. Oh, di mana Firman ucapan itu Yesus? selalu menyatu dengan Bapa. Di mana Yohanes 1. ucapan Yesus? Mana ucapan Yesus bahwa dia firman? Kata Yesus dia menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Penyampai firman dia, menerima firman dia. Silakan, ngomong apa lagi? Bukan dia firmannya. Kamu ngomong apapun saya tampar pakai Bible itu. Ayo silakan. Ya, silakan dijawab. Ayo, jangan jadi berhala. Capek pula aku moderatorin. Jadi berhala kau naik. Jadi nanti Gimana Pak ada- Radar? Ya, ya, Pak Radar mau tanggapi? Ayo. ini begini, apa itu ayat-ayat ini saling berhubungan. Ya. Hubungannya dengan- kemana Pak? Ya, berhubungan begini. Kenapa sampai Gimana? kalau kita sebut Yesus hadir dalam wujud manusia itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya misalnya di dalam kitab Matius 8, Matius 1, Coba baca. 1 ayatnya yang ke-18 itu Coba baca. itu ada itu kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Terus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah itu Sebentar, Matius berapa tadi? Matius 1 pasal 1 ayatnya yang ke-18. Kalau masalah kelahiran sama seperti Elizabeth itu loh. Dia itu seorang mandul diberi anak. Lukas 1 ayat 7. Terus Allah memberi kabar gembira dengan mengutus utusan malaikat, yaitu Zakaria, Lukas 1 ayat 11. Dan bayi yang dikandung dipenuhi Roh Kudus. Lukas 1:15. Zakaria juga gitu. Silakan cari ayat lainnya aja. Jangan itu, tidak ada masuk itu. Nyambung itu, jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Kalian menjelaskan pun. Iya, Chris John, selamat bergabung Chris John. Anda Islam apa Kristen? Kristen. Namanya udah Kristen, ya satu-satu dulu ya. Kalian ada tiga di sini Kristen Kita ya. pakai data ya. Kita pakai data. Ya, pakai data. Ayo, tunjukkan datamu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Bagi kamu Tuhannya. Dengarlah dulu, Chris. Mana Ya. di Quran ini? Buka Oke, Yohanes 13. silakan. Buka Yohanes 13. Yohanes 13. Udah tahu aku tadi. 13. Ayatnya kepas. Aku guru dan tuan gitu. Iya. Tahu Ya aku. dibaca dengan seksama, jangan hanya sekilas. Iya, guru Ya, itu dan dia Tuhan harus atau dibaca, guru dan silakan. Tuhan. You call me teacher and Lord. Bukan God.
Jadi jangan nyambung di situ. Hanya LAI yang mempelesetkannya menjadi Tuhan. Kita baca daripada KJP. Nah, You sekarang kutanya call dulu. me teacher and Lord. Kutanyalah Bukan dulu ya bang. God. Abang tunggu dulu, kutanya dulu. Nabi terkemuka di bumi dan akhirat siapa coba? Kenapa dia si Muhammad? Apanya? Nabi terkemuka di bumi dan akhirat siapa coba? Oke. Tarik ke situ dulu. Oke. Kenapa tidak si Muhammad? Coba lah dulu. Kalian pakai dalil juga lah. Coba. Udah, jangan melompat biar dijawab. Udah. Saya jawab. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu kenapa selalu memuliakan Nabi Isa? Bahkan dia itu dikatakan seorang anak yang suci. Karena ketika dia di Israel diutus, dia dituduh anak zina. Terus kenapa dia terkemuka di dunia? Wajihan fid dunya. Karena dia seorang nabi. Karena dulu dia di Israel diludahin, dihina. Akhirnya Al-Quran meluruskan. Makanya dalam Bible kan dijelaskan nanti dia akan memuliakan aku. Maksudnya apa? Ketika dia dihina oleh umatnya Israel, maka Al-Quran menegur orang Israel. Kenapa kalian menolak utusanku untuk kalian? Dia itu terkemuka di zamannya. Wajihan fid dunya wal akhirah. Jadi kalau kamu nanya gini, kenapa ada nabi-nabi yang lain terkemuka di Al-Quran? Karena nabi-nabi yang lain itu tidak dihina seperti Yesus. Musa dimuliakan, Nabi Muhammad dimuliakan. Cuma Isa ini, Yesus ini yang dihina oleh Israel, sehingga oleh Al-Quran dibela. Gitu. Silakan. Apa lagi? Iya. Hanya Islamlah yang memuliakan Yesus, di mana Yesus ditempatkan sebagai utusan, bukan Tuhan yang menciptakan ibunya, terus menghamili ibunya, terus yang lahir dia. Muhammadmu aja besok dia dili sama Isa loh. Di mana datanya? Ngomong apa lagi? Berkuasa Datamu mana? Di mana? Jangan asumsi. Berkuasa di bumi dan akhirat. Di mana datanya? Data Muslim mengatakan Datanya bahwa terkemuka mana? di bumi dan akhirat. Di mana datanya, bro? Hei bro, jangan jual congor. Bacalah apa Al-Quran kalian itu pahami. Iya, jelas di Al-Quran bahkan dia akan menjadi umatnya Muhammad. Dia akan menjadi jamaahnya Imam Mahdi. Di mana dia menjadi? Kau yang ada-ada aja kau. Jadi saya Janganlah campur-campur otak kau, hasil otak kau dengan Bible. Pakai otak yang pintar kalian berpikir loh. Kenapa gak ini terus ribut ini nanti jadinya. Aduh, dia melakukan itu. Gak bisa gue jawab itu. Silakan mau nanya apa lagi? Kalian kalau debat dengan saya tidak mungkin mampu. Bertanya saja. Kalau dialog tidak mungkin mampu kalian. Kalian tidak paham Bible, ayo. Nanya aja, ayo. bukan tidak paham Bible, justru terbalik ini masalahnya. Nah, kalau terbalik bantah itu. Mana ketuhanan Ayo Yesus? bantah. Ya, Datamu mana? maksud saya Tunjukkan begini. datamu. Maksud saya begini, Isa yang dimaksud di dalam Quran itu bukan Tuhan Yesus yang dimaksud dalam. Ya sudah, tidak usah dibahas sudah. Ya udah, Isa dalam Al-Quran tidak usah dibahas. Yesus menurut Bible sekarang. Ayo. Jadi kalau dari umat Islam mau bicara Yesus yang di dalam Alkitab berbeda. Lain. Ya ayo kita, ayo siapa Yesus dalam Bible, ayo. Tidak usah bahas Quran udah, tidak usah. Itu Isa beda katanya, oke. Sekarang bahas Yesus menurut Bible apa? Itu pemahaman yang berbeda, tidak bisa, tidak connect nanti. Nah makanya saya nantang Yesus menurut Bible. Makanya, ayo kita bahas tentang Yesusmu. Ayo. Jadi, kalau saya menjelaskan Yesus sebagai Bible, siapa Yesus itu? Waduh, ratusan dalil saya punya. Begini. Nanti kalau kita bicara Yesus di dalam Bible, ini menurut pemahaman saya itu begini. Gimana? Sebagusnya yang Islam memperdalam saja apa yang ada di dalam. Gak mau. Saya mau bahas Bible. Ini kok curhat. Gak usah ganggu yang Bible. Kok curhat? Ngatur pula kau. Kalau nggak mampu turun. Kan mampu turun kau benar. Kok curhat kau? Ada. Yang Islam aja. Turun kau. Mampu kau itu. Kau pun
Jakiri pula nya kau rupanya. Turun keluar itu, tendang itu keluar nggak guna ini. Saya lihat sepertinya senang Nggak sekali ada, yang nggak bisa ada. bahas. Ya senang, saya senang membahas. Justru ajaran kamu itu banyak gabrulnya, makanya senang dibahas. Sementara orang Iya kan? tidak terlalu Iya, tertarik anak membahas manusia kalian Al-Quran. Tuhan kan. Kalian hujat dia sebagai Tuhan yang biadab. Kristen nggak Dia tertarik menciptakan membahas ibunya terus membuntingi ibunya terus yang lahir dia gitu kan. Kalian yang mau hujat. Kristen nggak Biar tertarik panjang, membahas Bang Islam. Setia. Kristen nggak Ribut pernah jadinya tertarik kan. membahas Islam. Kristen nggak Ya pernah udah tertarik jangan membahas Islam. Kenapa? Bahasa Kalian makan doktrinnya yang menyatakan Tuhan kalian itu biadab. Kalian terima. Nah, nanti terbalik juga nanti kalau Kalian bilang terima Allah yang Tuhan di- diterjemahkan atau diceritakan sebagai kita bilang Tuhan yang Allah menciptakan di ibunya terus Al-Quran membuntingi itu ibunya juga terus yang biadab. lahir Nanti dia. kan orang Islam marah juga. Udah ayo kita dialog, ayo silakan. Ayo silakan, mau nanya apa lagi? Jadi kalau kita bilang Allah yang di Al-Quran Kalau itu nggak biadab, mampu kan kau nanti turun orang dah. Ya ada apa-apa kalau pakai Yakin. dalil silakan. Mau bahas apapun yang penting pakai data silakan. Jadi apa itu? Tidak ada datanya nggak? Jangan kau ngalur ngidul ngetan kau ini. Tendang aja lah keluar. Nggak ada data Tadi aku ini. masih Cuma sopan congor sama aja kamu, ini. tapi kulihat otakmu pun, aduh. Coba mana dalilnya? Ayatnya mana? Kalau Punya bilang data otak nggak? Itu, kalau bilang otak itu otak kalian itu. Ya udah langsung pakai data biar gak Iya, ribut. datamu ada nggak? Datanya mana? Ayo kita bicara pakai data. Ayo pakai dalil. Nggak usah ke Bibel. Oi, rudal Ya, tumpul. Aku mengatakan ya, dari tadi saya minta kepada Anda untuk minta pakai data bicara. Dan Nanti saya tidak sudah connect. mengungkapkan data-data dari Bibel Anda sendiri. Tidak connect karena kalian cuma penggalan-penggalan ayat itu yang kalian. Penggalan penggalan dari apa? mana? Penggalan apa? Sudah jelas. Orang di Salah situ kan tidak kita walaupun pegang. satu perikop tidak mengurangi makna. Kalau mau dialog, kalau bertanya. Ya, Biar jarang- sanggup jarang nggak dia- kau? Kalau nggak dia- sanggup tendang aja itu keluar Bang Ali. Nggak guna ini. Keribut ini. Iya, nggak bisa. Dia nggak punya data, kan? Ya. Kan gitu. Nggak tahu, nggak malu kau di Jangan depan kan- 1.000 orang penonton. Bilang ini. Bikin malu orang Kristen kalian. Bukan tidak punya data, tetapi saya anggap apa itu Apa? pemahaman Anggap kalian terlalu apa? terdiri. Anggap apa? Belit-belit kau di sini. Udah ini. nyambung. Banyak makan ular kau, makanya ngular-ngular belit-belit di sana sini. Nyambung itu. Data. Bukan persoalan Makanya makan pakai ular, data. bukan apa yang Enggak masuk ada ke data dalam- yang dikeluarkan bukan dari apa tadi. yang Udah masuk 1 jam ke dia di dalam sini. Udah mulut turunkan. itu yang haram, tapi yang Campak kan keluar ini. dari mulut itu Bang Ali. yang haram. Ada guna ini bikin ribut ini. Kita main data di sini, bukan 1.000 main orang di menghujat sini, segala macam malu sebenarnya. kau. Apa? Ini parah ini. Nggak ada data dari tadi loh kita tunggu nih, nggak ada datanya apapun. Jadi nggak ada data ya. Dari tadi kau nggak ada data, kau di bawah aja. Kita nggak mau diskusi dengan congor, ya. Apa? Silakan berak dalam, berkah dalam. Silakan. Ya, ini kayaknya tadi pada merasa bisa menjelaskan Alkitab, juga jadi tertarik juga ini. Nah, Ya udah, kau jelaskan sekarang kau yang pandai. Kau bukan, saya mau bertanya, katanya tadi kan sudah pada tahu semua. Kau tahu nggak? Jadi saya mau tanya, kalau Injil itu dalam bahasa